Baik, Sensei lanjutkan potongan video yang ketiga. Nah, ini jadi bencananya Notoki, kemudian tindakannya apa? Ya, hati-hati dihafalkan, karena nanti tugasnya ada ya, berkaitan nanti terakhir Sensei sebutkan tugasnya apa, hanya satu. Jadi ketika gempa, sembunyi di bawah meja apa? Jising Notoki, Sukue no shita ni kakuremas. Gitu ya. Misalnya terjadi tsunami, mengungsi ke tempat yang tinggi. Apa? Tsunami no toki, takai tokoro ni hinan shimasu. Gitu ya. Hai, silahkan diputar-putar ulang videonya supaya paham. Nah, berikutnya adalah kegiatan berbicara dua atau percakapan dua. Di sini diajarkan, kalau tadi cuaca ya, percakapan satu. Nah, kali ini ketika terjadi bencana itu apa yang harus dilakukan? Hai, silakan didengarkan. 津波の時どうしますか？すぐ高いところに避難してください。それからみんなに知らせてください。わかりました。そうします。Nah, baik anak-anak, di sini ada pengembangan ya. Hai, bentuk sebentar. Ini ya, bentuk kudasai itu adalah bentuk perintah. Jadi tadi sudah diajarkan tindakan yang harus dilakukan berupa kata kerja masu ya. Nah, ini kalian rubah bentuk perintah jadinya te kudasai. Tsunami no toki do shimasu ka? Nah, ini ditanya ya. Kalau ada tsunami, di waktu tsunami atau ketika ada tsunami, apa yang harus dilakukan? Nah, ini jawabannya panjang. Sugu itu artinya segera. Ya, segera mengungsi ke tempat yang tinggi. Takai tokoro ni hinan shite kudasai. Tolong, silahkan ya, jadi perintah. Sore kara itu apa? Kemudian minna ni shirasete kudasai, dari kata shirasemas. Jadi shirasete, beritahu yang lain sebisa mungkin ya. Jadi ini tokoro ni hinan shimasu, jadi hinan shite kudasai, bentuk perintah ya. Jawabannya wakarimashita, artinya baik, saya paham atau mengerti. So shimasu itu berarti akan saya lakukan. So shimasu, akan saya lakukan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini ya biasanya sudah ditempel-tempel di tempat yang rawan tsunami ya, di daerah pantai. Nah, ini selain itu tindakan apa ya yang sebaiknya dilakukan? Coba cari tahu dan pikirkan kembali. Nah, tugasnya, sebelum saya beritahu tugasnya, kita refleksi dulu. Terakhir ya, ini sudah penutup, jadi polanya hanya ini saja yang diajarkan, yaitu apa ini? Titik-titik no toki do shimasu ka, ini apa fungsinya? Menanyakan ya, kalimat tanya bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika apa ini? Titik-titiknya diisi bencana. Ketika kebakaran, apa? Kaji no toki do shimasu ka? Nah, terserah ya, silahkan pilih solusinya. Nah, ini adalah bentuk titik-titik te kudasai, apa? Bentuk perintah. Misalnya ketika tsunami, cepat mengungsi ke tempat yang tinggi, apa tadi? Hai, sugu takai tokoro ni hinan shite kudasai. Ya, sugu itu cepat. Takai tokoro, tempat tinggi, hinan shite, mengungsi. Jelas ya? Nah, ini ya. Berikutnya adalah standar yang dilakukan orang Jepang ya ketika terjadi bencana. Dan bahkan semua orang sekarang juga melakukan ya, sama ya. Nah, itu ada istilahnya dalam bahasa Jepang. Moshimo no tameni, untuk jaga-jaga ya. Jika, moshimo itu bisa no tame, tameni itu untuk. Moshimo itu jikalau atau jaga-jaga ya. Apakah kamu memiliki barang yang disiapkan khusus terjadi suatu bencana? Nah, bagaimana kamu mengatur barang tersebut? Nah, harus di-manage ya. Meskipun kita negara aman, jarang bencana, tapi jaga-jaga saja. Ada barang-barang yang harus kalian siapkan ketika bencana, entah kebakaran dan lain sebagainya ya. Nah, apa saja itu? Nah, ini ya. Ini adalah
proyek. Nah, ini tugasnya nanti sensei kalian minta untuk menuliskan presentasi. Diingat ditulis ya. Jadi presentasinya berupa tulisan di buku, foto kirim ke sensei. Tulisan apa sensei? Presentasi apa? Ini tentang Bosai Bukuro. Ini ketutupan ya. Bosai Bukuro. Lihat di PPT-nya. Kantong siaga bencana. Ini dibaca ya. Jadi ketika bencana itu biasanya orang Jepang sudah disiplin ya, menyiapkan box khusus yang langsung dibawa pergi ketika bencana. Nah, di dalam box tersebut sudah disiapkan beberapa barang yang harus dibawa. Nah, ini ya. Istilahnya Bosai Bukuro. Bisa makanan, obat-obatan, senter, HP. Kalian pikirkan ya, kira-kira kalau ada bencana itu harus saya bawa dulu apa? Misalnya yang harus saya bawa dulu surat-surat penting sensei. Nah, itu bisa ya. Atau senter sensei, dompet, HP, gitu ya. Nah, ini contohnya. Coba diperdengarkan. これは私たちの防災袋です。中に水や食べ物があります。ラジオやノートもあります。ありがとうございました。Hai, ini dikerjakan individu ya, bukan kelompok. Jadi di sini watashi tachi-nya diganti watashi no. Tachi-nya dibuang ya, karena ini presentasi kelompok ya. Tapi sensei mintanya individu. Kore wa watashi tachi no bosai bukuro desu, artinya kore itu ini ya. Ini adalah apa? Kantong siaga bencana kami. Jadi Bosai Bukuro itu tadi apa? Kantong siaga bencana. Ya. Nakani mizuya tabemono ga arimasu. Ini sudah diajarkan semua. Nakani itu di dalamnya. Arimasu itu ada. Ini sebutkan semua. Mizuya ada air minum. Tabemono makanan. Ya, mizuya tabemono ga arimasu. Terus di sini ada radio ya noto mo arimasu. Ada radio, pakai katakana ya, radio. Noto note, catatan buat mencatat mungkin alamat dan lain sebagainya, nomor telepon. Mo arimasu, mo itu juga ada, arimasu ada. Ya, silakan polanya dipakai, kemudian dijelaskan ini ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, sensei ingin tahu. Nah, ini ya, mungkin HP-nya hilang, jadi saya harus masukkan buku catatan kecil. Nah, ini ya, kenapa kok ada noto? Supaya untuk mencatat nomor telepon yang penting. Arigatou gozaimashita. Jelas ya? Hai, jadi tugasnya hanya ini saja. Untuk barang-barang yang mau dibawa, itu kalian cari di PPT ya. Kalau misalnya tidak ada, kalian boleh cari di kamus atau searching di internet. Ini simple sekali ya, tapi ya cukup menarik ya sebetulnya kalau dipresentasikan. Tapi karena PJJ, sensei minta kalian tulis saja di foto, kirim ke Google Classroom ya. Tugasnya hanya satu saja ya. Baik anak-anak, cukup sekian dulu sensei akhiri pembelajaran di bab 30. Nanti kita lanjutkan ke materi yang lebih menarik lagi, ke bab 31 dan seterusnya. Hai, sensei ucapkan terima kasih. Sensei akhiri. Kore de wa warimasu. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.